Nah, kita mau masuk ke limit. Nah, pertama kita ada kemarin kalau nggak salah katanya partnerku udah sampai ke yang awal-awalnya limit itu ya. Dua apa? Belum ya, nggak tahu. Terus habis itu kita tuh mau bahas tentang limit barisan, teorema Apit, terus ada limit fungsi di tak hingga sama limit fungsi di bilangan berhingga yang katanya tadi masuk ke kuis ya ini. Ini kuis. Terus ada sifat-sifat limit sama kekontinuan fungsi. Nah, pertama kalau limit itu dulu pasti SMA udah pernah diajarin. Nah, limit itu sebenarnya kayak kita mau mendekati suatu nilai, tapi dengan apa kayak nggak sampai nyampe nilai itu gitu. Jadi bukan kayak kalau ada grafik terus kita langsung motong gitu kan bukan kayak gitu maksudnya limit tuh. Jadi kayak misal ada grafiknya itu naik terus berarti itu terus dia nggak pernah motong sama garis sebelahnya gini. Nah, itu berarti ini adalah limitnya gitu. Nanti ini kita belajar sebagai asimtot tegak gitu. Terus pertama ini ada limit barisan. Sebuah barisan AN dikatakan punya limit jika N suku AN sedekat mungkin dengan L, jumlah N-nya juga cukup besar. Nah, itu maksudnya kayak ada suatu suku nih, sukunya itu kalau semakin besar, semakin gede N-nya, kayak suku ke 50 gitu misalnya, itu dia lama-lama akan mendekati suatu nilai. Nah, itu berarti dia memiliki limit gitu. Nah, tapi nggak semuanya itu punya limit. Jadi makanya ada barisan konvergen sama divergen. Nah, ini ada gambarnya kayak kalau diplotin di grafik, gambarnya kayak gini. Nah, kalau kita perhatikan kan dia titiknya lama-lama kayak mendekati garis biru ini kan. Nah, kalau dia mendekati garis biru ini, itu berarti dia itu mempunyai limit. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini, dia kan naik naik turun ya, kayak osilasi gitu. Nah, kalau naik turun itu dia berarti nggak mendekati garis ini meskipun dia itu kayak deket gitu kan tapi kalau diperhatikan nanti bakal semakin kecil tapi tetap naik turun gitu nggak mesti kayak mendekat doang gitu nggak gitu. Terus kalau besar tanpa batas limit n menuju tak hingga dari AN itu juga hasilnya tak hingga jika kedua limit ada dan bisa berlaku sifat berikut. Nah, kalau dua-duanya limitnya itu bisa dikerjain itu bisa dibuat kayak gini. Jadi ada bisa kayak disubstitusi apa sih disebarin gitu kayak nanti dikali ke dalam terus nanti jadi lim AN n apa n juta hingga AN plus limit BN gitu. Terus kalau dikurang juga bisa. Terus kalau dikalikan dengan konstanta, konstantanya itu bisa keluar. Nah, itu kenapa? Itu karena limit konstanta itu juga konstanta gitu, guys. Jadi nggak usah dipikir terlalu lama kalau udah nemu meskipun angkanya rumit gitu ya kayak 2100 berapa, limitnya berapa gitu ya. Menuju juta hingga limitnya berapa. Nah, itu bakal tetap misal gini ya, limit menuju juta hingga jadi 2100 misal. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini langsung hasilnya 2100. Jadi nggak usah dianggap limitnya, karena limit dari konstanta juga konstanta itu sendiri gitu. Nah, terus kalau di perkalian juga bisa dimasukin limitnya dalam kurungnya itu. Kalau di per juga bisa. Nah, ini juga kalau dipangkatin juga bisa selama pangkatnya itu lebih dari 0 dan lainnya juga lebih dari 0. Nah, terus kita masuk ke kan barisan tuh. Barisan kan ada yang aritmatika sama geometri. Nah, ini kalau geometri, dia itu kan bentuknya kayak bentuknya tuh suku dikali sama rasio ya kan. Nah, A sama R itu konstanta. Nah, secara khusus bila A sama dengan 1, barisannya berbentuk 1, R pangkat 2, R pangkat 3 gitu. Nah, ini tuh ada sifat. Kalau misal limit n menuju tak hingga, kalau 0, kalau min 1, r-nya tuh min 1 sampai 1, di antara interval ini dia bakal 0 hasilnya. Terus kalau r-nya sama dengan 1, ya tetap 1. Terus kalau r-nya lebih dari 1, dia menuju tak hingga. Terus kalau r-nya kurang dari min 1, itu nggak ada. Nah, limitnya itu kayak dibayangin, kan yang dilihat n-nya ya. Kalau misal R-nya pangkat 0,5 gitu misal, dia kan berarti di antara interval ini. Nah, berarti nanti dia itu makin lama makin kecil sampai jadi 0 gitu. Kayak bayangin dia tuh 0,5 tapi menuju tak hingga gitu, tak hingga kali 0,5-nya.
semakin kecil kan. Jadi makanya dia nanti bakal jadi mendekati 0. Tuh. Terus kalau tak hingga kan kita tahu sendiri kayak eksponen gitu kan. Eksponen naik terus, nah itu berarti nanti dia menuju ke tak hingga. Gitu deh. Nah, terus ada deret geometri. Nah, kalau barisan itu kan cuma suku, ada suku 1, suku 2, terus kalau deret tuh dijumlahin. Kalau di SMA dulu mungkin ada kayak SN gitu ya. Nah, apa itu? Oh ya, itu ya jangan lupa display name-nya. Oke. Terus kalau kayak gini, itu tuh pada interval ini itu berlaku persamaan kayak gini gitu. Nah, terus kita juga bisa pakai yang limit SN ini, langsung pakai rumusnya kalau memenuhi ini ya. Tapi kalau enggak, kita tuh bisa pakai, bisa ngubah kan dia persamaan rekursif. Persamaan rekursifnya bisa diubah jadi non-rekursif, atau jadi fungsi biasa gitu. Supaya kita bisa tahu dia itu konvergen atau divergen. Nah, itu pakai rumus persamaan beda namanya. Nah, ini kalian hafalin aja, soalnya ini kayak sering keluar gitu pas aku dulu kuis juga. Ini kayak rumusnya Bn sama dengan R pangkat NA ditambah C kali 1 min R pangkat N plus per 1 min R. Nah, ini kayak rumus SMA yang SN bla 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 itu nggak sih? Aku lupa juga sih yang SN titik-titik itu. Nah, di sini itu juga sama definisinya di sini. R-nya itu pengali atau rasio, terus habis itu kalau A itu suku pertama, terus C itu konstanta yang ditambah atau dikurangnya ini bisa. Nah, nanti contoh soalnya yang kayak gini tuh banyak kayak kalau ada pasien dikasih obat gitu nanti kadarnya berapa, kadar obat. Terus nanti ada biasanya kadar obat sih gitu. Terus ada juga limit di tak hingga dan minus tak hingga. Kita mau jadi itu maksudnya tuh bentuknya kayak gini. Limit n menuju tak hingga sama limit n menuju min tak hingga. Nah, di sini tuh maksudnya dia tuh mau menguji limit dari dua arah gitu. Kalau dari tak hingga besarnya, ini berarti kayak dari kanan gitu ya. Tapi gambarnya kebalik. Bentar. Ini deh. Limit n menuju tak hingga. Itu dia kayak mendekati dari nilai yang besar, terus dia yang dari sini mendekati nilai yang kecil. Kalau mereka bertemu di sini, maksudnya kayak nilainya sama, berarti itu limitnya ada gitu. Tapi kalau dia kayak beda, satunya dapatnya 1, satunya dapat 2 gitu, berarti itu bisa dilihat bahwa fungsinya itu nggak punya limit gitu, nggak punya limit di tak hingga itu gitu. Nah, ini tuh digunakan untuk ngitung asimtot datar. Dikatakan punya asimtot datar ketika didekati limit dari kedua sisi itu sama. Sisi sama ini sama dengan teorema Apit. Nah, itu maksudnya nanti ada juga teorema Apit. Dia kayak didekati dari dua sisi hasilnya sama gitu. Nanti ada contohnya. Ya. Terus ada sifatnya, misalkan K anggota dari N, maka limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat K itu sama dengan 0. Terus kalau minta hingga dia sama dengan 0. Nah, ini kan soalnya dia kayak X pangkat K itu makin lama makin besar kan ya juga ya. Kan X-nya soalnya menuju tak hingga. Sedangkan kita tahu kalau 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Ya, makanya dia hasilnya 0. Lalu limit X menuju tak hingga, sin X tidak ada karena nilainya beroscilasi terus antara 1 dan 1. Perhatikan grafik ini, garis Y sama dengan L disebut asimtot datar bila ini yang aku bilang tadi. Limitnya didekati dari kanan atau pakai positif, itu sama dengan yang didekati pakai kiri. Nah, terus garis L ini nanti jadi asimtotnya. L ini bisa apa aja ya, konstanta gitu. 1, 2 gitu, terserah. Pokoknya di L ini dia nggak bakal, nanti gambarnya itu bakal kayak gini loh. Ini grafiknya misalnya. Terus ada fungsi. Nah, terus L-nya tuh dia nggak bakal melewati
L. Nggak mungkin apa yang ngomongnya itu. Nggak mungkin kayak dia nggak mungkin lewat gitu. Jadi dia cuma mendekati sampai dekat banget tapi nggak pernah berpotongan gitu. Terus ada juga limit tak hingga di tak hingga beberapa fungsi menunjukkan nilai. Ini ada yang kayak limit fungsinya tuh hasilnya juga tak hingga sama minta hingga juga. Nah itu kita harus cari kemungkinannya kayak dia tuh kapan dia tak hingga, kapan dia minta hingga. Nah itu nanti bisa dengan kalau nggak salah tuh mengecek kayak dia tuh nilainya berapa, kayak dibuat dicek ada suku yang dicek gitu. Gitu sih. Terus habis itu tentang limit di bilangan berhingga atau titik tertentu. Nah, limit dari fungsi f untuk x mendekati a dikatakan sama dengan L jika ini yang berhingga itu maksudnya yang kayak kita sering temui di SMA juga yang limit misal x menuju 5 gitu. Nah, ini maksudnya bilangannya berhingga gitu. Bilangannya itu tertentu. Kita mau nyari kecenderungan si fungsi x, misal fx gitu ya. Fungsi fx dia tuh kalau x-nya menuju 5 kecenderungannya gimana gitu. Nilainya mendekati apa sih? Seperti itu. Terus ya ada yang mau nanya. Yang mau nanya. Terus juga ada limit sepihak. Nah, limit sepihak ini mirip seperti yang tadi, yang minta hingga sama tak hingga. Tapi dia ini sepihaknya tuh bentuknya ada bilangannya gitu. Bilangannya berhingga, bukan tak hingga. Tuh. Nah, kita di sini nanti dari ini kita bisa dapat tuh namanya asimtot tegak. Ini salah ya berarti. Bentar, maaf guys. Ini bukan gini gambarnya. Maaf. Ya asimtot datar berarti nanti grafiknya kayak gini. Terus dia kayak gini. Nggak sampai memotong. Ya anggap aja ini nggak memotong ya. Nggak memotong. Ini berarti garisnya asimtot datar. Tuh. Terus kita lanjut ke asimtot tegak. Nah, nanti kalau kalian deketin, ini dideketin nih angkanya. Angkanya, bilangan berhingganya kan A nih misal. Nah, A itu nanti bakal didekatin dari dua sisi kayak A min sama A plus, dari kanan sama kiri. Terus kalau misal hasilnya sama, sama-sama minta hingga atau sama-sama tak hingga kayak gini, itu berarti dia tuh punya asimtot tegak. Asimtot tegak. Nah, ini berarti nanti A-nya itu jadi asimtot tegak gitu. Nanti dicoba aja kayak, ya dicoba. Kan nanti ada ditulis kayak, dia asimtot tegak nggak di bilangan 3 misal gitu. Terus nanti kalian kerjain, dia ternyata dapat tak hingga sama tak hingga nih. Berarti dia benar. Berarti dia benar adalah sebuah asimtot tegak. Tuh. Terus ini ada sifat-sifat limit. Ini yang aku tadi bilang tentang konstanta. Jadi konstanta sama dengan konstanta. Terus kalau ini tuh dia mendekati A, tapi kan dia cuma X ya. Kita biasanya kerjainnya langsung dimasukin. Jadi nanti dapatnya A. Terus ini dikaliin juga sama, ini ditambah juga sama, diminus juga sama. Dikaliin juga dapatnya sama, dibagi juga sama. Ya, misalnya sama. Terus ada lagi jika polinom Px pada limit ini jika Px itu polinom, maka limitnya tuh bisa ditulis kayak Px sama dengan Pc gitu. Ini PA nggak sih harusnya? Kayaknya harusnya PA. Terus ada prinsip Papit. Misalkan Fg dan H itu 3 fungsi. Nah, terus nanti kita bisa nentuin nih fx-nya berapa. Kalau misal Gx sama Hx-nya sama, nanti berarti fx-nya dapatnya juga sama gitu. Nanti aku contohin contoh soalnya. Misal Gx-nya tuh
Kalau di ini kan dapatnya L. Nanti buatnya itu, jadi kalian tulis dulu fungsi-fungsinya. Nanti gini. Ini kan yang kita tahu kan, yang kita mau cari itu limit fx. Terus nanti dibuat gini. Salah. Limit x menuju A dari hx. Nah, terus nanti kayak kalau misalnya ini L, ini kan kita mau nyari fx-nya berapa. Ini juga L. Nah, berarti kita dapat bahwa fx itu juga sama dengan L. Karena diapit sama nilai yang sama gitu. Ini limit ya. Oke. Terus ini juga ada yang, oh ini kalau sin X sama cos X dimasukin aja kayak jadi sin A, cos A. Kalau nggak ya nggak apa. Kalau dia cuman sin X sama cos X saja gitu ya. Jadi bisa langsung dimasukin. Terus ini juga pernah diajarin ini yang kalau sin X per X nanti bisa jadi 1. X per sin X bisa jadi 1. Nah, tapi ini ada hati-hatinya bila limit x menuju A, UX tidak sama dengan 0, belum tentu ininya itu sama dengan 1. Nah, kalau hasilnya itu ada, berarti belum tentu si sin X per X ini jadi 1. Terus jangan lupa juga kalau misal dia itu sin 4X per X gitu ya. Nah, itu berarti kan nggak mungkin jadi 1 aja, berarti dia jadinya 4. Itu. Nah, terus kemarin sama aku udah belajar tentang fungsi kontinu kan ya. Kalau fungsi kontinu itu berarti dia terdefinisi di seluruh domainnya. Terus dia itu juga apa namanya? Kayak nyambung gitu. Grafiknya itu nyambung. Nah, di sini kalau kita lihat dari 3 gambar ini, kita sekarang mau bahas kontinu, fungsi yang kontinu itu juga punya limit gitu. Kalau kemarin cuma nyambung aja, sekarang ada limitnya. Nah, kalau di sini kan C pasti C, ini kan misal A ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, ini kalau yang A ini pasti kan dia nggak kontinu, soalnya dia keputus kayak gini. Nah, sedangkan kalau B ini dia tuh punya limit, limitnya di atas. Ini yang merah ini limit, tapi dia itu nggak limitnya tuh nggak dilewatin sama grafiknya. Nah, tapi kalau yang C, ini berarti dia tuh limit, terus dia tuh juga dilewati oleh grafik. Nah, itu berarti dia fungsi yang kontinu. Yang kontinu sehingga bisa didefinisiin kalau limit X menuju C, fx itu sama dengan fc. Soalnya dia ngelewatin gitu kan, jadi pasti dia itu nilainya sama dengan fc. Gitu. Nah, terus ini juga sama kayak dideketin gitu ya. Terus ini ada yang discontinue terhapuskan, discontinue tak berhingga, discontinue terhapuskan, sama discontinue loncat. Nah, ini kayak macam-macam pemotongannya. Ini aku kurang tahu nih, kayak ini kok beda ya. Kayaknya beda soalnya titiknya apa limitnya tuh nggak di grafiknya. Sedangkan kalau yang discontinue tak berhingga ini dia tuh dua-duanya sama-sama naik gitu sampai ke tak hingga. Terus kalau yang ini dia putus-putus. Biasanya kayak grafik fungsi integral deh kalau nggak salah. Dia jadi hasilnya kayak naik tangga gitu, putus-putus. Tapi kita nggak belajar sih. Floor function atau apa gitu. Terus fungsi f disebut continue di kiri jika c bila di c bila limit x mendekati c dari kiri itu sama dengan fc. Nah, disebut continue kanan jika kita deketin dari kanan dia itu sama dengan fc juga. Terus fungsi f disebut continue pada interval terbuka bila f continue di setiap titik pada AB. Kalau ditutup disebut continue kalau pada AB continue, terus juga di A sama B itu continue juga.
Continue kanan di A, terus continue kiri di B. Nah, kalau udah continue, sifatnya apa sih? Tentang suatu polinom Px continue pada seluruh R. Nah, kalau polinom itu dia itu selalu continue. Nah, fungsi ini kita kayak ngebahas dari yang fungsi kemarin juga. Jadi jangan lupa sama fungsi kemarin. Jadi seperti suatu polinom itu continue pada seluruh R. Terus habis itu kayak rasional P dan X. Di mana P sama Q ini polinom itu juga continue di seluruh daerah definisi. Terus kalau ini mutlak juga continue. Terus kalau yang ini akar X pangkat N itu dengan N anggota dari bilangan natural itu continue di seluruh daerah definisinya. Bila F dan G continue di titik C dan K anggota dari R, maka KFF tambah GF min G apa ini? Oh ini kalau dikali ditambah itu semua dia continue guys. Jadi dia kalau dia kedua fungsi continue terus dioperasiin gitu ya. Nah, itu nanti bakal continue juga. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin aku kecepatan atau gimana? Aman-aman? Halo? Kasih juga. Aman, Kak. Oke. Nah, terus habis itu kita juga ada tentang kekontinuan fungsi komposisi. Nah, misalkan F dan G fungsi real, terus bila F continue di C dan G continue di FC, maka G bundaran F itu juga continue. Tuh, kalau mereka berdua continue, kan juga hasilnya juga nanti continue. Terus yang terakhir ini ada tentang teorema nilai antara. Nah, teorema nilai antara ini, dia itu misalkan F continue pada AB, untuk setiap W itu maksudnya adalah W ini yang mau kita cari ya, W ini. Nilai suatu fungsi gitu. Terus W itu anggota dari range intervalnya FA sama FB, maka terdapat kalkulus rupa linem, oke. Terdapat bilangan C anggota AB yang sehingga FC sama dengan W. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misal dia itu continue gini ya, ada fungsi, dia itu continue. Continue terus di antara ini misal A, ini B gitu ya. Nah, kita itu kan berarti kalau ini digambarin kayak gini, A itu komponen X-nya kan. Nah, sedangkan kalau Y itu kan FA. Nah, kalau ini juga FB gitu. Tapi kan di range ini gitu. Ada range ini. Nah, nanti ada nih nilai nyempil di tengah. 1. Nah, ini ada nanti ada W. W ini adalah nilai dari FC gitu. Nah, FC itu FC ini C-nya ya X-nya gitu. Komponen X-nya, terus nanti W ini komponen FC-nya. Tuh. Nanti kayak diminta untuk solusi soal apa fungsi tertentu gitu yang mereka kayak nggak bisa didefinisiin langsung, tapi cuman bisa dibilang ada gitu. Jadi kita nggak nyari nilai ya kalau teorema nilai antara ini, bukan angka yang dicari. Tapi ada dan tidak gitu. Kayak misal ada AX kuadrat plus B. Jangan AX deh. Ditanya kayak ln X plus 2 misal. Ditanya dia punya solusi enggak? Punya solusi itu maksudnya gini ya. Kalau ln X plus 2 sama dengan 0 itu bisa dipecahin enggak gitu. Bisa dihitung enggak? Nah, kalau kayak gini tuh kan misal ln X tuh kan nggak terdefinisi di 0.
Berarti jangan pakai 0. Jangan pakai 1 maksudnya. Ln 1 kan 0. Ln 1 0. Kalau ln minus nggak ada. Kalau ln 1 masih boleh lah ya. Berarti jangan minus. Jadi cuma bisa X lebih dari 0 gitu. Ini dari sama dengan 0. Nah, terus nanti kita bisa, berarti kan boleh pakai 0 kan. Sedangkan kita tahu kalau ln X ini kan ln X plus 2 misalnya. Nah, 2-nya ini kan, kalau misal ln-nya 0, kan 1. Berarti 1 plus 2. Jadi dapat 3. Ya nggak sih? Benar nggak? Coba. Kita gunakan kalkulator. Bentar ya. Ln 0. Oh, ln 0 tuh minta hingga. Salah, guys. Maaf. Ln 1 boleh sih. Jadi harus lebih besar daripada 0. X plus 2 sama dengan 0. Nah, ln X-nya tuh harus lebih besar daripada 0. X-nya. Nah, karena dia lebih besar dari 0, tapi kan boleh 1, boleh 0, berapa. Nah, nanti kita kayak cari aja kayak 0,5. Terus kalau 2, kan misal gini paling gede kan ln 1. Enggak paling gede sih, kayak ln 1 plus 2 gitu kan bisa jadi 3. Nah, nanti kayak X sama dengan 3 gitu misalnya. Nah, ini aku ngawur aja sih, guys. Jadi nggak jadi aja. Nanti aku bingung. Oke, sorry. Nah, itu nanti kalian cari contohnya sendiri aja lah yang ini. Ada kok di Biokaku juga ada. Ya, aku tambahin deh. Nah, terus sampai sini materinya ada yang mau ditanyain nggak? Boleh dicat, boleh diomongkan. Sebelum kita masuk ke soal-soalnya. Yang mau ditanyain? Halo? Kak mau tanya, Ya, boleh. kalau yang tadi yang grafik continue itu yang B juga termasuk limit continue, Kak? Yang ini ya. Ya. Kalau yang ini dia nggak dimasukin ke continue. Soalnya limit dia tuh nggak masuk ke ini. Nggak memenuhi syarat ini. Jadi ada syaratnya gitu. Nah, syaratnya itu harus limitnya tuh harus sama dengan nilai fungsinya gitu. Jadi nggak bisa dibilang dia continue. Kalau di ini dibilangnya a function as a continuous at a number a if limit ini sama dengan ini. Gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke. Ini maksudnya di continue di titik ini aja ya. Kalau misal dia ngitung limit lain di titik ini gitu ya. Terus ternyata sama limitnya, berarti dia juga continue. Tapi kayak interval gitu guys. Jadi nanti dia tuh limit di titik, misalnya ini D gitu ya. Nanti dia itu ternyata continue di titik D, tapi pada interval ini doang gitu. Ada dikasih intervalnya. Intervalnya nanti mungkin C menuju ke C, hingga gitu misal. Sampai ke atas ternyata dia mendekati D terus. Ya udah berarti dia maksudnya continue pada titik itu. Itu. Nah ini mau masuk ke soal. Jadi mungkin kalian juga bisa nyiapin kertas atau apa gitu untuk coret-coret kalau mau ngerjain bareng gitu.
Oke. Nah, Kak, ini aku mau nanya, ya, Kak. ya boleh apa? Aku mau nanya soal yang asimtot datar, Kak. Datar. Ya, oke, kenapa? Kan Gitu. asimtot datar tuh bakal dibilang asimtot datar kalau dia dari kanan sama kirinya sama ya, Kak. Maksudnya menuju ke titik tertentu yang sama. Nah, kalau dia sama-sama tahingga gitu, Kak, atau min tahingga, dia dihitung asimtot datar juga nggak, Kak? Aku sih enggak ya. Soalnya kalau dia sama-sama tak hingga, kan ini harus dibuat garis gitu. Harus dibuat garis seret gini. Kalau dia di tak hingga kan nggak bisa digambar. Gitu sih. Oke, Jadi makasih, nggak Kak. bisa. Jadi nanti hasilnya harus sebuah angka gitu guys. Harus sebuah konstanta. Misal ma atau a gitu ya. Nanti dia harus sama-sama a. Nah berarti nanti y bukannya. Y ya. Y sama dengan a itu asimtot datar. Nah, gunanya asimtot datar sama asimtot tegak itu nanti buat kita gambar grafiknya. Kalau misal nggak pakai kalkulator, nanti kita kayak tahu, oh dia itu cuman dia jalannya kayak gini nih grafiknya. Terus nanti kalau ada asimtot tegak di sini, oh nanti dia ujungnya deketin sini nih gitu. Kayak ngasih kuadran gitu loh. Ngasih border gambar dari si grafiknya. Ada lagi? Jadi belum lanjut. Hmm. Yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak lanjut. Cuman Kak, soal aja gitu. Mungkin aku lanjut soal dulu ya. Karena mungkin nanti ada yang mau nanya juga boleh. Maaf guys, lagi habis chaos jadi ada pusing gitu. Nah, kalau yang soal pertama itu ada seorang pasien mendapat suntikan obat pada waktu yang sama setiap hari. Nah, berarti dia kayak rekursif ya, kayak tiap hari dikasih suntikan. Nah, pada waktu disuntik, dia itu, typo ya udah, pada waktu disuntik, konsentrasi obat yang ada dalam tubuh pasien itu telah bersisa 20% dari konsentrasi sehari sebelumnya. Setiap suntikan akan menaikkan konsentrasi obat dalam tubuh pasien sebesar 0,25. Misalkan CN menyatakan konsentrasi obat dalam tubuh pasien sesaat setelah suntikan ke N, asumsikan C0 itu 0. Nah, sekarang kita ditanya nih, tentukan C4. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, dia tuh rekursif nggak sih? Dia bentuknya rekursif dan kayak dikaliin gitu, berarti kayak geometri lah ya gitu. Nah, terus kita sekarang tulis dulu gimana kita menentukan CN plus 1. Nah, ini kita buat dulu barisan yang rekursif. Nah, nanti kita bakal ngubah yang rekursif ini jadi non-rekursif. Kita buat dulu dia jadi barisan rekursif, kayak ngitung UN gitu, ditanya dia suku ke N ngitungnya gimana. Nah, itu kita sekarang nentuin itu. Nah, karena kita tahu CN plus 1, ini berarti kan yang setelah CN gitu ya. Konsentrasi setelah CN. Nah, kita tahu kalau si obatnya itu sisa 20%. Sisa 20% berarti 0,2 kali CN plus 0,25. Nah, 0,25 karena dia ditambahin 0,25 tiap harinya. Nah, nanti N-nya ini dalam hari. Nah, tapi hati-hati juga, soalnya ada juga yang N-nya tuh nggak dalam hari.
Kayak misal disuntikan 12 jam sekali. Nah, itu nanti berarti kita kalau dia bilang, oh dia udah pengobatan 3 hari, berarti 6 kali dong disuntiknya. Nah, itu kita harus kayak teliti di bagian itu. Ini hari ya. Karena ini dalam sehari cuma sekali dia disuntiknya, berarti dia dalam hari. Nah, karena ini masih rekursif, kita nggak tahu tuh cara buat langsung ke C4 gimana. Berarti ngitung dulu dari C1. C1 itu berapa sih kadarnya? Nah, ini kita 0,2 kali C0 plus 0,25. Nah, kalau kayak gini tuh, C0-nya kan 0. Berarti dia langsung 0 dong. 0 plus 0,25. Berarti pada saat penyuntikan pertama, logis ya, berarti dia kan belum pernah dapat obat. Nah, terus setelah disuntik pertama, dia dapat 0,25 kadarnya. Terus C2 kita ngitung, berarti 0,2 kali 0,25 ditambah, wah itu jelek. 0,25 ditambah 0,25. Ini dapat, bentar. Gitu. Itu dapatnya, wah tidak dihitung. 0,2 kali 0,25 tambah, itu kita dapat 0,3. Nah, terus C3 itu sama dengan 0,2 kali 0,3 tambah 0,25 kali 0,2 tambah 0,25. Ini dapat berapa? 0,31 ya. C4 sama dengan 0,2 kali 0,31 tambah 0,25. 0,2 tambah 0,25. 0,39. Kalau aku salah ngitung, ya guys, bilang aja. Oke, terus berarti kita dapat C4-nya itu segini. Udah gitu doang. Nah, terus kita sekarang B-nya itu diminta tuliskan nih persamaan beda yang menyatakan fungsi dari si C N. Aduh, nge-lag gak? Oh, nge-lag. Ada. Nah, kita sekarang mau buat persamaan beda. Ada yang inget nggak tadi rumusnya gimana? Persamaan beda. Yang mau bilang, diktein gitu ke aku. Kalian ngapalin, guys. Yang mau? Ya boleh. Apa tuh tadi? Yang BN itu ya, Kak? Tahu. BN sama dengan A dikali R pangkat N plus C dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Itu. Kasih. Nah, ini tuh harus banget dihafalin, guys. Kepake banget. Jadi kalian harus hafal banget sama ini. Bakal ketemu terus gitu. Ya, selama bab ini sih. Hafal. Nah, nah di sini kan tadi aku udah bilang kalau A itu suku pertama, R itu pengali, ini pengali, ini yang ditambahin, ditambah. Nah, dari sini kita tuh harus bisa menganalisis nih si soalnya itu yang mana sih yang jadi suku pertama, yang mana yang jadi pengali, yang mana yang jadi ditambah. Nah, suku pertama ini maksudnya bukan suku C1 ya, tapi C0. Soalnya dia yang paling pertama kan. Suku 0, C0. Nah, karena C0-nya kita udah tahu 0, ini 1 ya berarti. Gimana caranya supaya mau meng-highlight? Highlighter, oke. Ini berarti gini, ini 1. Terus ditambah dikali dulu yang pengalinya yang mana? Ini telah bersisa 20% dari konsentrasi sehari.
Nah, terus kita ditambah berarti 0,25 miligram, gram per mili. Nah, terus setelah kita udah tahu nih variabel mana aja yang dipakai, nah itu langsung kita pakai aja, langsung masukin. YCN sama dengan 0,2 kali 0, kan tadi C0-nya 0, jadi 0, plus 0,25 dalam kurung 1 min 0,2 N per, salah, bentar. Oh, salah. Ini bener nggak? Oh, bener deh. Samaan beda yang menyatakan CN sebagai fungsi dari CN. Oh. 0,2 kali. Bentar. Jawabannya beda. Oh, ini solusinya, guys. Maaf. Ini tuh solusi persamaan beda. Tapi kalau persamaan beda itu tadi ada yang di atas tuh langsung BN gitu. Nah, ini harusnya ditulisnya tuh di bentuk yang BN tadi. Dia ada nggak ya? Yang kayak BN sama dengan, bentar. Nah ya, bentuknya tuh kayak gini ya. Tadi tuh solusinya langsung, kan samaan beda. Sama bedanya tuh seperti nih. Nah, kita diminta untuk masukin kayak gini dulu. Berarti bisa ditulis itu maksudnya BN-nya nih ya CN gitu ya. Jadi masuk CN berarti nanti ditulisnya CN sama dengan CN plus 1 sama dengan 0,25 tambah 0,2 kali CN gitu. Atau ini bisa ditulis juga CN plus CN sama dengan 0,25 ditambah 0,2 CN min 1. Oh, itu yang tadi lihat itu ya. Oke, maaf guys. Nah, ini yang solusinya. Solusi dari yang persamaan ini. Bentar, aku mindahin dulu. Nah, setelah kita buat persamaan kayak gini, nah itu udah dibuat nggak rekursif. Katanya bukunya nggak buat rekursif, tapi tetap rekursif. Gitu. Ini maksudnya kayak kita kalau udah tahu C5, bisa nemu C6 gitu. Tapi tetap harus kayak ngitung dari awal juga sih. Nah, tapi nggak harus ngitung dari C1-nya. Itu. Nah, terus kalau dari sini kita tuh dapat solusi. Dari sini dapat solusi kayak gini. Nah, solusi persamaan beda itu bisa membuat CN itu jadi fungsi dari N. Jadi dia nggak bergantung lagi sama suku sebelumnya. Gitu. Kalau yang ini kan masih bergantung sama suku sebelumnya. Nah, kalau dibuat BN kayak gini, kita tinggal buat aja CN sama dengan yang tadi aku tulis. 0,2 kali 0 ditambah 0,25 kali 1 min 0,2 pangkat N per 1 min 0,2. Ini. Nah, karena ini 0 bisa ditulis 0,25 kali 1 min 0,2 N per 0,1 min 0,2. Itu. Nah, gunanya apa sih kita dapat fungsi N? Nah, ini kan berarti nanti tinggal masukin N gitu. Nggak ada variabel lain selain itu.
Jadi nanti C fungsi dari N. Nah, kenapa kita mau nyari itu? Soalnya kita tuh mau nyari limitnya gitu. Dari gimana sih kita kayak perilaku si obatnya itu dalam waktu yang lebih lama. Kita sekarang mau ngamatin kandungan dosisnya gitu dalam tubuh berapa. Nah, ini tinggal ditulis saja limit N menuju tak hingga dari Cn sama dengan berapa? Tanyakan. Nah, berarti sama dengan limit Cn N menuju tak hingga dari 0,2 pangkat N. Ini soalnya dia kan 0, jadi kita enggak jadi deh. Bukan. Ini tuh bentuk rekursifnya. Berarti langsung aja ditulis 0,25 kali 1 min 0,2 pangkat N per 0,8. Karena tadi udah dikalikan. Nah, ini kalau kayak gini, ini kan dua-duanya konstanta kan ini. Jadi bisa dikeluarin. Jadi nanti 0,25 per, ini susah, 0,25 per 0,8 kali limit N menuju tak hingga dari 1 min 0,2 pangkat N. Nah, karena si limit, ini kan konstanta juga nih. Nah, itu bisa dikeluarkan juga. Keluarin juga, nanti hasilnya jadi 1. Jadi nanti 0,25 per 0,8 kali 1 plus min. Min limit N menuju tak hingga dari 0,2 pangkat N. Nah, kalau 0,2 pangkat N, ini ada yang ingat nggak? Tadi ini berarti hasilnya berapa? Berarti tinggal ngitung ini dong. Kalau pangkat, kan ini berarti R kan. R-nya tuh kurang dari 1. Berarti kalau dipangkatin N, dia bakal lebih kecil kan. Maka makin kecil, jadi nanti hasilnya 0. Jadi tinggal 0,25 per 0,8. Ini agak jelek ya tulisannya. 0,25 pangkat per 0,8 kali 1. Nah, hasilnya 0,25 per 0,8. Nah, ini bisa dihitung ya. Jadi kalau terus setelah kita dapat ini, nah kita sekarang bisa interpretasi nih. Dari maksudnya apa limit ini? Ada yang mau ngasih tahu nggak? Ini interpretasinya apa? Ngacu ke soalnya tadi. Ada yang mau nyoba? Nah, yuk nih. Siapa nih? Kira-kira kalau hasilnya kayak gini, ada limit. Terus kalau kita udah tahu limitnya tuh maksudnya apa? Ada yang tahu? Ini kalian ditanya ini guys. Mungkin siapa nih? Ada yang mau jawab? Halo, halo. Sama 0,8, 0,25 per 0,8. 0,3125. Ini jawabannya 0,3125. Ada yang mau jawab? Atau nggak tahu? Halo, halo. Halo. Mungkin ada yang mau ditanyain dari soal ini. Kayaknya aku belibet soalnya. Oke, karena nggak ada yang ini maksudnya tuh kita mau nentuin kadar obat. Interpretasinya itu kadar obat dalam tubuh
selama pemakaian jangka panjang. Kan sampai tak hingga ya, berarti anggapannya sampai dia tuh pakai terus gitu. Nah, kalau dalam waktu lama, dia nanti kadarnya bakal berapa sih? Kadarnya itu bakal mendekati ini, 0,3125. Nah, nanti kalau diplotin, kalau dibuat misal data beneran gitu ya, nanti bakal hasilnya tuh nggak bakal lebih tinggi dari 0,3125. Kenapa tahu gitu? Soalnya dia kan mulainya dari 0,25. Misal 0,25 di sini. Ini 0,3125. Kan kita tahu kalau si ini tuh nggak mungkin, ya bisa sih kayak gini terus nanti dia semakin turun mendekati ini gitu ya. Nah, tapi kita tahu kalau dia tuh hasilnya bakal mendekati terus sama si 0,3125. Ya udah berarti kita tahu kalau obatnya tuh nggak bakal melebihi kadar 0,3125 selama pemakaiannya sama. Tuh. Yang mau ditanyain nggak dari soal ini? Kak, itu yang nomor 1, yang A, yang C4-nya bukannya 0,312 ya, Kak? Oke. Ini sama ya hitungannya 0,2 kali 0,31 gitu. Iya, Kak. Oke, berarti 0,31. Thank you. Ini berapa? Nah, gitu. Bingung juga 0,39 gede banget. Thank you, yang udah benerin. Oke, mungkin lanjut dulu ke yang 2. Tentukan limit n menuju tak hingga dari x pangkat 4 cos 2 per x. Nah, di sini kita nanti bakal pakai teorema nilai apit. Bukan teorema nilai antara. Yang nanti kita bisa tahu tengah-tengahnya itu berapa. Nah, nanti ngitungnya itu gimana? Bentar. Nanti ngitungnya itu gini. Nah, kan ini cos ya. Kalau cos 2 per x, berarti kan nanti dia semakin dibagi di dalam, berarti semakin lebar. Ya nggak sih? Ya. Semakin lebar, berarti dia tuh, tapi tetap hasilnya kalau cos, kita pertama, bentar, salah. Jadi kita pertama lihat dulu fungsi dasar. Fungsi dasarnya itu cos kan. Nah, karena fungsi dasarnya itu cos, kita tahu kalau cos itu paling kecil nilainya min 1. Paling maksimal minimal ini ya. Ini minimal 1, maksimal 2. Salah 1. Jadi nanti si cos ini pasti di antara 2 batas ini. Jadi kita bisa tulis min 1 kurang dari sama dengan cos kurang dari sama dengan, ini cosnya kayak gini ya. Kurang dari sama dengan 1. Nah, terus karena kayak gini, nanti kita tinggal kali aja. Kali sama yang kurang dari fungsi ini. Kurangnya apa? Kurangnya apa kan dia nggak ada x pangkat 4-nya. Berarti dia dikali sama x pangkat 4. Dikali sama x pangkat 4. Ini pengali ya. Gimana nulisnya? Titik gitu ya. Kali x pangkat 4. Nah, berarti kita dapat min x pangkat 4 kurang dari sama dengan x pangkat 4 cos 2 per x kurang dari sama dengan x pangkat 4. Nah, di sini tinggal cari aja limitnya. Kan ini mendekati limit. Oh, ini salah ya, guys. Ini harusnya x mendekati 0, bukan tak hingga. Terus, karena ini limitnya x mendekati 0, dari min x pangkat 4 itu hasilnya 0. Terus limit x menuju tak hingga, menuju 0 dari x pangkat 4 itu sama dengan 0 juga. Jadi kan nanti dia diapit. Pangkat 4 cos 2 per x. Pangkat 4. Salah. 0. Jadi bisa langsung disimpulin kalau si cos ini, fungsi ini tuh limitnya juga mendekati 0. Limit x mendekati 0.
hasilnya 0 juga gitu maksudnya. 4 cos 2 per X sama dengan 0. Tuh. Ntar mau terus terus kalau yang nomor 3 ini kita berurusan sama yang namanya limit X menuju tak hingga. Nah, kalau kayak gini kita nanti bakal dikaliin dulu. Dikaliin dulu menjadi nih. Ini berarti kan jadi 4 X pangkat 4 plus 4X plus 1 per 4X kuadrat. Ya, 4X pangkat 4. Ya. Terus ini kita jabarin dulu jadi limit 1 kali 2 kuadrat 1 per nah terus ini tinggal dijabarin secara algebra. Nah ini nanti kita kerjain jadi 4X pangkat 4 plus 4X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 2X X kuadrat min 2X plus 1 kali X kuadrat plus ini nanti dapat 4X kuadrat 1 per pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus pangkat 2 plus pangkat 3 min 2X kuadrat plus X. Nah, ini tuh nanti tinggal dikali sama 1 per X pangkat 4 yang paling gede. Apa pangkatnya? Nanti dikali sama 1 per X pangkat 4 per 1 per X pangkat 4. Nah, nanti yang sisanya yang enggak yang pecahan gitu, nanti hasilnya bakal 0. Jadi tinggal 4 per 1. Ini nanti hasilnya 4. Tuh. Itu sama lah ya sama yang di SMA juga. Nah, terus soal berikutnya, ini ada yang, ini yang X menuju tak hingga dari E pangkat min X ditambah 2 cos 3X. Nah, itu tuh kita dapat dari mana? Nah, kalau kayak gini tuh berarti ini bisa dipisah ya guys. Kan kalau punya limit bisa dipisah. E pangkat min X plus limit X menuju tak hingga dari 2 cos 3X. Ini. Nah, karena limit X menuju tak hingga, E pangkat min X ya kan. E pangkat min X. E pangkat min tak hingga. Nah, dia itu nanti akan semakin kecil kan angkanya. Karena dia makin kecil. Berarti dia hasilnya sama dengan 1 harusnya. Enggak ya. 1 deh kayaknya. 1 plus, terus limit X menuju tak hingganya 2 cos X. 2 cos X tuh berarti kan bisa dikerjain pakai yang
2 cos X per 3X ini. Nah, nanti dapatnya 1 plus. Ya, enggak. Bener nggak? Bentar. Cek dulu. Kali ini aku cek lagi deh. Soalnya nggak yakin. Lupa jawabannya apa. Nah, kita move dulu ke sini. Nanti ini diperbaikin. Saya nggak ngurus itu juga. Nah, terus yang keempat ya. Kelima ini tentang fungsi kayak gini. Ada grafik, terus kita ditanya ini. Kalau limit X menuju 2 dari Rx itu menuju kemana? Terus kalau min 3 dari kiri kemana? Terus kalau ini 5 di mana? 3 min 3 dari kanan di mana? Nah, pertama tandain dulu titik yang mau kita cari. Nah, ini kan ada 2 nih. 2 sama min 3. Nah, terus kalau kita lihat 2 ini kan dia didekatin kanan kiri itu sama. Berarti dia tuh limitnya nggak sepihak. Dia tuh limit beneran gitu. Limitnya cuma 1. Terus dia kemana sih? Dia ke bawah terus. Berarti dia minta hingga. Nah, terus kalau yang min 3, yang 5 dulu deh. Yang 5 itu dia kan ini, 5 di sini. Nah, terus kalau diperhatiin grafiknya tuh naik terus. Berarti kita dapat dia ke tak hingga. Kan dia kanan kiri sama ya, berarti kita dapat dia tak hingga. Nah, terus kalau yang ini limit min 3 dari kiri. Dari kiri itu dilihat dari sini ya. Dari kiri ke sini gitu, ke bawah. Nah, berarti dia tuh semakin turun kan, berarti dia dapat min tak hingga. Nah, kalau dari kanan dia tuh semakin naik. Jadi kayak dari kanan menuju ke limit yang mau dicari. Nah, kita mau limit di min 3, berarti dia semakin naik kan. Nah, karena dia semakin naik, dia berarti ke tak hingga. Nah, terus kalau kayak gini, kita bisa tentuin asimtot tuh. Asimtotnya yang mana? Coba ada yang tahu nggak? Yang mau nyoba? Halo? Ada yang mau nyoba mungkin? Siapa gitu? Halo? Min 3. 2, 3, betul. 5. Min 3 sama 5. Min 3 enggak ya, soalnya dia kanan kiri beda. Ini benernya 2 sama 5. Tuh. Di X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Sama dengan 5. Tuh. Terus kalau yang ini find the vertical asymptote. Nah, vertical asymptote tuh kita kan harus nyari. Nah, nyarinya tuh gini. Kita harus nyari angkanya kan. Nah, kalau kayak gini tuh kita harus cari dia tuh kapan nggak terdefinisi. Kapan dia itu kayak menuju tak hingga. Dia tuh menuju tak hingga ketika bawahnya ini kurang dari kan, apa sama dengan 0. Berarti kita bisa cari 3x min 2x kuadrat sama dengan 0. Itu di berapa? Tuh. Nah, kalau kayak gini kan bisa dikeluarin x-nya tuh. X berarti 3 min 2x sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0 sama x-nya sama dengan 1,5 ya. 3/2. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa cari tuh limit dari dipastiin gitu. Bisa nggak x menuju 0 dari x kuadrat plus 1 per 3x min 2x. Nah, karena ini nggak bisa dicoret, kalau secara aljabar gitu ya nggak bisa dicoret. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Nah, karena nggak bisa berarti kan kita masukin tuh. Kalau dimasukin nanti jadi 1 per 3 kali 0, 0, min 0 gitu. Berarti 0. 1 per 0 berarti dapat tuh tak hingga.
Nah, terus kalau yang satunya kita limit dari X menuju ke 3/2. Nah, karena kita tahu ini juga pembuat nolnya, jadi langsung berarti dapat X kuadrat per 1/0 juga kan. Ini nanti sama dengan tak hingga. Berarti ini nanti bisa asimtot tegaknya tuh di 0 dan 3/2. Gitu caranya. Nah, nanti confirm your answer itu bisa pakai yang Desmos gitu. Tulis aja ininya, fungsinya, terus nanti keluar grafiknya. Gitu. Nah, terus, bentar. Nah, kalau yang 3 ini tuh pakai sifat limit. Sifat limitnya nanti bisa dimasukin dalam akar gitu. Berarti jadi akar limit X menuju 2 dari 2X kuadrat plus 1. Karena dia konstanta kan, berarti langsung plus 1 ke limit dari X menuju 2 dari 3X min 2. Nah, karena ini, kita kan ini limitnya langsung gitu ya, berarti bisa langsung dimasukin. Berarti ini kan 2 kali 2 pangkat 2, berarti dapat 8. 8 plus 1, 9. Akar, jadi akarnya tetap akar 9 per 3X, 3 kali 2, 6. 6 min 2, 4. Berarti dapat akar 9/4, dapat jawabannya 3/2. Tuh. Nah, terus ini terakhir cuman nentuin interval garis grafis yang kontinu. Nah, kalau kayak gini, kita cuma nentuin grafis intervalnya gitu, kayak yang kemarin udah diajarin tentang gimana nulisin kayak gini. Kalau bolong kayak gini kan berarti dia keputus gitu di situnya. Berarti kita bisa tulis kalau si grafiknya tuh kayak gini. Terbagi jadi kurung siku min 4, min 2, kurung bulat gini. Terus satunya tuh ada di min 2, 2. Terus ada satu lagi di 2, ini kurung siku ya. Kurung siku 2 ke tak hingga. Terus ada juga tak hingga, ke 6. Terus ada juga 6,8. Itu sih. Ntar aku mau nyari yang tadi jawabannya apa ya? Lupa. Tadi mana ya? Tunggu. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh guys. Aku mau nanya, Kak. Apa? Boleh. Yang tadi asimtot vertikal, Kak. Iya. Itu kalau misalnya soal itu disuruh cari asimtot horizontalnya, caranya gimana ya, Kak? Oh, kalau asimtot horizontalnya nanti dijadiin limit menuju tak hingga gitu. Minta hingga sama tak hingga. Nah, kalau dihitung tak hingga menuju tak hingga ya kan. Nah, tapi kalau yang ini tuh kan dia tuh fungsi polinom kan ya. Ini tuh kan fungsi polinom. Ya nggak sih? Dia polinom per polinom gitu. Sama-sama polinom. Nah, dia tuh terdefinisi terus gitu. Jadi sepanjang X dia tuh nggak mungkin di-cut sama sumbu yang horizontal karena dia ada terus, terdefinisi terus. Nah, itu berarti nanti tinggal nyari soal yang bisa dicari ininya. Tuh. Tapi kalau mau nyari pakai cara kayak gini sih. Minta hingga sama limit X menuju tak hingga. Jadi kalau hasilnya sama-sama tak hingga atau sama-sama minta hingga baru. Oh iya, ini nentuin
dia tak hingga atau minta hingga. Nah itu juga susah gimana ya jelasin. Paling gampang sih digambar sih ya, dibuat grafik dia kemana gitu. Bentar aku tadi udah dibuat grafik dia kemana arahnya. Tapi kalau enggak, mungkin kayak coba, inget. Jadi kayak misal kita dapat di sini tuh limit X menuju tak hingga mana yang ngomongnya ya. Misal ada kayak rumus fungsinya tuh sembarang ya, ini kayak ngawur gitu. Nah, rumusnya tuh E pangkat X min 2. Nah, dia itu kan berarti dia itu kalau dilimitin, ini vertikal juga ya, yang horizontal gimana? Intinya ini tuh kayak kita tuh nanti misal ada rumus ya, rumusnya tuh kayak X kuadrat plus 1, misal dia itu punya asimtot horizontal. Nah, cara nentuin dia tuh minta hingga atau tak hingga, itu kayak dimasukin aja nilai yang kayak mendekati, jadi nanti misal dari kanan, dari kiri, nanti jadi min berapa, coba min 100 gitu ya, satunya 100 gitu, terus nanti di tengah-tengahnya berarti gimana. Nah, karena dia X kuadrat, nanti hasilnya jadi plus apa tak hingga gitu. Itu sih, nanti aku tambahin contoh soalnya deh, yang minta hingga sama plus tak hingga. Tapi paling gampang gambar grafiknya aja sih, masukin di kalkulator, terus nanti kelihatan langsung dia ke atas atau ke bawah gitu. Jadi bisa ketahuan. Itu. Ngejawab nggak? Makasih Kak, jawab Kak. Oke, thank you. Aku mau tanya yang tadi soal terakhir, aku masih bingung cara nentuin intervalnya, Kak. Oke. Interval itu jadi kayak garis bilangan gitu. Anggap aja garis bilangan. Nah, misal garis bilangan, aduh nggak lurus. Misal garis bilangan kayak gini ya. Nah, kan misal nanti kalau kita buatnya itu, dia ini nggak masuk nih, berarti kan kayak dibuletin gini kan. Jadi kalau masuk dia bulatnya penuh. Nah, itu sama kayak gitu. Nah, misal ini 2, kalau dipakai yang di atas ya kali ya. Yang kayak gini yang mana? Yang kita pakai yang min 4 ke min 2 coba. Kan dia gambarnya kayak gini. Nah, anggap aja itu garis bilangan. Berarti nulisnya kan min 4, kayak ditanya ini tuh nutup gitu. Di antara ini tuh nutup. Terus ditanyain yang mana yang nutup. Tuh. Jadi kan kita nulisnya min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari min 2. Nah, tapi kita tuh juga diminta bisa nulisnya tuh dalam bentuk kurung siku sama kurung biasa gitu. Ini nulisnya kurung siku min 4, min 2. Tuh. Paham nggak? Berarti yang ditulisnya tuh yang ada bulat-bulatnya itu ya, Kak? Ya, yang ada garisnya. Yang ada bulatnya sama yang ada garisnya. Oke, makasih, Kak. Berarti ikutin garisnya aja ya, Kak? Ya, Intervalnya betul. berapa? Yes. Oke, makasih, Kak. Oke. Ini kita masih ada waktu sampai jam 9. Jam 4 menit lagi sih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oh iya, kalau mendekati kuis atau apa gitu, buka-buka biokalkulus aja guys. Kerjain semua gitu kalau bisa. Wah, kalau rajin langsung sih dapat kayak gambaran besarnya nanti pas KPF gimana. Gitu sih. Sama kerjain tutor tuh banyak kadang keluar.
Bagi yang kayak soal-soal yang sering dosennya ngulang-ulang, nah itu fix masuk sih. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya? Aku mau tanya, kalau KBF tuh kalau misalkan belajar nih meong-meong itu gak apa-apa nggak Kak? Maksudnya buat gitu nggak? Kalau meong-meong sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga sih. Boleh. Dia kan juga ngambil soalnya di biokalkulus sama tutor juga. Jadi aman. Bisa. Tapi hati-hati aja sih. Kadang dia ada salah kunci jawaban gitu. Kalau kalian nemu yang aneh gitu. Nah itu kadang dia tuh kayak ngepost revisi gitu kan di IG-nya. Nah, kalau aneh sama hitungan kalian beda banget tuh. Jadi ya hati-hati aja sih bisa salah kunci jawaban. Itu. Oke, makasih Kak. Oke, karena udah 3 menit lagi, mungkin kita akhiri dulu. Jangan lupa di review juga, sama kan mau KBF juga ya tanggal 20. Tanggal 20 itu kapan? Seminggu, nggak sampai 5 hari lagi. Jadi semangat. Terus jangan lupa di review, karena kita udah selesai. Tadi udah diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa dilanjutkan di lain waktu. Yeay. Aku berhentiin ininya ya, recordnya. Terus